Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Irianto Waladin MA mata'anallahu mituli hayatih, segenap para pengurus, para sesepuh hadir bersama kita, orang tua kita, guru kita Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Matsani. Hadirin hadirah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka kajian kita yang membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus kepada sahibi kitab, dan mengenang kepergian almarhum, ya, sudah 2 tahun yang lalu. Haul yang kedua, almarhum Bapak Rafiq Hidayat bin Satimin. Semoga almarhum diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, luaskan kuburannya dan jadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan semakin berkah dan berkah. Al-hadi niyah wa niyatun salihah. Annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sampai di halaman 52 baris ke-16 dari atas. Sekarang syarat yang kedua, ya, bagi orang yang mengeluarkan zakat, ya. Yang pertama kemarin niat, ya. Sebelumnya jamaah, ini berkenan dengan almarhum Bapak Rafiq Hidayat bin Satimin. Memang saat ini yang dibutuhkan oleh almarhum hanya apa? Doa. Doa dari keluarganya, dari kerabatnya, dan dari kita sesama umat Islam. Rasulullah mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat.
Kalau tidak ada yang masih hidup kayak kita, kasihan yang berada di alam kubur. Dulu selagi masih hidup, bentuk cinta kita kasih hadiah berbentuk materi, ya. Pulang kerja ada rezeki, awain dah tuh buah-buahan. Ingat orang tua beliin baju, bentuk ini cinta. Tapi setelah sudah kagak ada, ya tetap kita kasih hadiah, tapi bentuknya imateri. Kita doain, setiap dengar azan, dengerin baca doa azan, kemudian sambung tuh, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, ya 5 kali, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Ada Pak Radin ya dari Masjid Salafiyah Pangeran Jakarta. Marhaban. Jamaah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima? Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan saya pengen berbuat baik kepada orang tua saya, pada orang yang sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah, masih ada. Birrul walidaini laisa maqsuran ala birrihima fi athnai hayatihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya ketika masih hidup, bal kana mumtaddun ila ba'da wafatihima, tetapi terus memanjang walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Tapi bentuknya ini doa, ada rezeki sedekah, niatin buat almarhum. Seandainya belum haji, belum umroh, niat badalin haji, badalin umroh. Dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi almarhum. Dikatakan ya, al-mautu kal gharik, orang yang mati seperti apa? Tenggelam. Yahtaju da'watan, dia perlu bantuan dari kita-kita ini. Makanya kalau ingat orang tua, saya orang tua, udah buru-buru tuh ingat. Ada masjid Al-Ma'mur, trouble, masukin. Ada pembangunan pesantren, masukin. Ada guru-guru, ya kasih. Ini nanti dia masuk ke bagian orang yang fakir atau miskin, yang dapat kategori dapat zakat. Ya. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Tsanihima, yang kedua, syarat yang kedua, ya, wajibat ada zakat, ya. Ada wajibatuz zakat, ada wajib menunaikan zakat, ya. Yang pertama kemarin niat, harus ada niatnya, ya. Tidak disyaratkan, ditalafuzkan, yang penting sudah ada niat keluarin zakat lah. Yang kedua, i'ta'uha lil mustahiqiha ay az-zakat, memberikan zakat, ya, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja itu orang-orangnya? Itu Allah sudah pilih, ya, Allah sudah pilih, gitu. Yakni man wujida minal asnafi thamaniyah al-madhkurah fi ayah. Ya. Artinya orang yang terdapat dalam kelompok yang 8, ya, 8 kelompok. Nah, yang telah disebutkan dalam ayat. Nah, ya. Sini bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu. Nah, ini pakai innama lil hasr. Hanya saja zakat itu diperuntukkan untuk, nah, itu, ya. Pertama lil fuqara, orang fakir,
Nanti dikasih definisi fakir itu apa kriterianya. Kedua, orang yang masakin, orang miskin. Ketiga, wal amilina 'alaiha, amil, orang-orang yang ngurusin zakat, dapat tuh dia. Ya. Kemudian yang keempat, wal muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, hatinya mu'allaf, hatinya nih masih belum istiqomah, belum kuat, dapat tuh dia tuh. Tapi kalau udah 1 tahun mah nggak dapat. 1 tahun udah kuat dia, kalau nggak kuat dipertanyakan. Ya. Kalau kayak Yusuf itu disangka ya. Nah, nanti ada tuh yang keduanya nanti. Dia mu'alaf, tapi dia lahu syaraf, punya kedudukan mulia. Misalnya seperti ketua kumpulan mu'alaf se-Indonesia misalnya, itu boleh dapat zakat. Karena dengan sebab dia bisa banyak orang akhirnya ngikut masuk Islam. Nah, itu boleh. Nanti ada keterangan. Kemudian yang berikutnya yang berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya, wa fir riqab, budak dapat zakat ya. Meski udah kagak ada di budak ya. Wal ghamirina wal gharimin ya, orang-orang yang punya hutang dia berhak mendapatkan zakat. Hah? Iya. Nanti ada hutangnya buat dalam kategori yang syariat Islamiyah ya. Wa fi sabilillah. Nah, dalam dia sabilillah itu para pelajar yang berjihad ya. Bang Apun juga sabilillah. Iya, ini kayak ini Bang Sofyan sabilillah, Bang Put. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ibnus sabil dan ibnus sabil ya. Nanti keterangan secara kerinci diberikan oleh muallif. Kita masuk sekarang wal fakiru. Apa yang dimaksud dengan kata fakir? Man laisa lahu malun wala kasabun laiqun. Kategori fakir, orang yang mendapatkan zakat ini adalah orang yang tidak memiliki mal, enggak punya harta. Wala kasbun laiqun, dan kagak punya pekerjaan yang layak gitu. Ya. Ya kau maukian. Ya. Yang bisa apa? Min kifayatihi, mencukupi. Mencukupi buat dirinya tuh. Ya. Bukan dia kagak punya harta, kagak punya kerjaan yang layak, ya. Sehingga kagak bisa nyukupin apa? Kifayatihi, kebutuhannya. Buat dirinya aja kagak cukup tuh. Wa kifayati mumawwanihi, dan mencukupi orang-orang yang dia jadi tanggung jawabnya, istrinya, anaknya ya. Nah, tapi di sini luar biasa definisinya fakir itu diperluas. Wala yamna'ul faqra maskanuhu. Artinya tetap dianggap miskin, dianggap fakir ya, orang yang punya maskan, yang punya punya tempat tinggal. Ya. Arti bahasanya wala yamna'u, tidak mencegah al-faqra, fakir, maskanahu. Ya, ini jadi failnya, asalnya la yamna'u maskanuhu al-faqra. Artinya dia punya rumah itu tidak mencegah dia tetap dikategorikan seorang yang fakir. Nanti ada komanya. Wa thiyabuhu walau litajammun fi ba'di ayyami sunnah, fi ba'di ayyami sanah. Dan dia punya baju
Walaupun bajunya itu untuk dia berhias di sebagian hari-hari dalam setahun. Dia punya rumah, dia punya baju buat dia berhias. Wa kutubun yahtajuha, dan dia juga punya beberapa buku-buku yang dia perlukan. Wa abduhu alladhi yahtaju ilaihi lil khidmah, juga dia punya hamba sahaya untuk berkhidmah kepada dia. Wa maluhul ghaibu bimarhalatain, dan dia juga punya harta yang gaib sejauh 2 marhalah. Awil hadir, ya, atau harta yang ada. Waqad hila bainahu wa bainahu, ya, wa dainul muajjal, dan terhalang antara dia dan hartanya. Wa dainu al muajjal, dan hutang yang ditunda. Ini belum selesai nih. Wal kasbul ladzi la yaliqu bihi, dan kerjaan, ya, upaya kerjaan usaha yang kagak pantas bagi dia. Nah, ya. Jadi walaupun dia punya rumah, walaupun dia punya baju yang dia bisa pakai dalam setahun, dia punya buku-buku, dia punya hamba sahaya untuk berkhidmat kepada dia, dia punya harta yang gaib, ya, sejauh 2 marhalatain, atau harta yang hadir, ya, yang terhalang antara dia dan hartanya, atau dan punya hutang yang muajjal, dan punya kerjaan yang kagak layak buat diri dia. Dia punya kerjaan tapi kagak pantas lah. Nah, itu tetap masih dikategorikan seorang yang fakir. Ya, marhaban saudari. Wa afta ba'duhum, ya, anna huliyal mar'ah al-la'iqah biha al-muhtaja litazayyun bihi adatan la yamna'u faqraha. Nah, sama juga, ya, sebagian ulama berfatwa bahwa perhiasan wanita yang layak dia pakai, yang dia butuhkan untuk dia berhias, artinya dia punya cincin misalnya, punya apa sih, anting misalnya, dia punya kalung, ya, adatan secara biasa la yamna'u faqruha, ya, tetap itu tidak mencegah dia tidak dikatakan fakir. Kenapa? Karena apa? Yang dia punya itu tetap tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, itu fakir. Marhaban Ustaz, fadhal. Maju lagi. Ini Bapak dosen nih dari UNJ, ya. Alhamdulillah sejak ketemu rajin ikut terus pengajian. Taib. Wa sawwabahu syekhuna, dan guru kami Imam Ibnu Hajar membenarkan tentang pendapat ini. Jadi kategori fakir walaupun dia punya rumah, punya baju, pakaian, punya buku-buku, punya pembantu lah katakanlah yang berkhidmat buat dia, ada harta tapi masih jauh hartanya tuh, ya. Nah, dan dia punya usaha yang kagak layak gitu. Atau wanita yang dia punya punya perhiasan yang dia pakai, dia butuhkan buat ininya, kupingnya, ya, untuk litazayun, untuk dia berhias diri secara biasa, la yamna'u faqraha, ya, tidak mencegah dia tetap dikatakan dalam kondisi fakir. Kenapa? Dia punya tapi dia butuh kebutuhan sehari-hari kagak mencukupi. Nah, gitu, ya. Iya. Nanti apa lagi? Nanti, ya. Wal miskinu, yang kedua kategori miskin sekarang, ya. Jadi tadi dipahamin kalau orang fakir, man laisa lahu malun wala kasbun laiqun. Ya, secara umumnya orang yang kagak punya harta, kagak punya kerjaan yang jelas yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya, gitu, ya. Itu masih dikategorikan
fakir meskipun dia punya rumah. Ini kayak gini nih mungkin dikatakan fakir juga, berhak zakat. Ya. Nah, nanti dari yang 8 poin tadi ya, ada berbeda pendapat ketika kita mau zakat nih. Boleh kita bagikan kepada 8 asnaf tadi. Boleh juga kita pilihnya 1 doang. Sampai pilih yang macam kayak gini nih, boleh. Ya. Kalau guru masuk juga. kayak kiai. Iya. Wal miskinu. Tapi kalau misalnya kiainya yang kaya serba cukup, enggak. Kalau kurang, kayak ini imam nih misalnya butuhin tanya. Wal miskinu, dan orang miskin. Bagaimana kategori istilah miskin yang dalam tinjauan fikih? Man qadara ala malin au kasbin yaqau mauqian min hajatihi, ya, wala yakfihi. Miskin adalah man, orang yang qadara ala malin, ya, dia mampu untuk mencari harta, au kasbin, atau dia mampu untuk bekerja, ya, berusaha, ya kaum maukian, ya, yang dapat menutupi min hajatihi, kebutuhannya, wala yakfihi, namun tidak cukup. Paham? Ini miskin lebih tinggi daripada fakir. Kalau fakir dia kagak mencukupi buat dirinya. Tapi kalau miskin, ya, dia juga bisa kerja, upaya, ya, mencari kebutuhannya. Hah? Ya. Wala yakfi, tapi tetap walaupun dia udah usaha, dia kerja, tapi tetap enggak mencukupi. Contoh misalnya, Bang Masud ini kebutuhan 1 hari misalnya untuk dirinya dan keluarganya 200.000 misalnya. Tapi hanya dapat dalam 1 hari 75.000 misalnya. Cukup nggak tuh? Nggak cukup kan? Bentuknya. Nah, itu masuk kategori miskin. Cukup. Nanti bicara tentang warok lain lagi. Contohnya katanya, kaman yahtaju li usyratin wa indahu thamaniyah. Seperti orang yang perlu kepada 10.000 misalnya. Ya, tapi dia hanya dapat 8. Dalam keseharian itu buat makan dia, buat urusan keluarganya, dia harus punya uang 10.000. Tapi dapatnya hanya 8.000, 9.000, 7.000. Itu dikategorikan masih kategori miskin. Dan dia, UMR, kategori UMR. UMR udah. Jakarta sama di daerah beda. Yang di daerah 20 juta kata sini kan hampir 5 juta lah. Beda. UMR juga. Iya. UMR. UMR termasuk cukup lah. Ya tadi aja nanti, jadi kadarnya itu mencukupi apa kagak? Kalau nggak mencukupi, tetap dia walaupun tadi itu dia punya ini tetap dikategorikan masih fakir. Gaji 5 juta, bayar kontrakan, bayar air. Iya betul. Gaji 5 juta, dia bayar ini masih kurang, dia masih dikategorikan miskin dan dia berhak dapat zakat. Masih miskin itu. Ya. Kontrakan 1 juta, belum air. Apalagi nanti yang umur kayak gini nih, ini banyak zakatnya. Ya. Jadi contohnya seperti orang yang perlu kepada 10.000 misalnya, 10 real, tapi dia hanya punya 8 real. Nah, itu masuk kategori miskin. Wala yakfihi, ya, al-kifayah as-sabiqah. Nah, maka dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, dari upaya yang dia kerja, dari hartanya nggak cukup, ya. Al-kifayah as-sabiqah. Ya. Artinya kifayah as-sabiqah itu buat dirinya atau buat orang-orang yang menjadi tanggungannya. Wa in malaka aktsara min nisabin,
Ini yang luar biasanya nih. Jadi kategori miskin tuh di luar ekspresi kita ya. Meskipun dia memiliki lebih daripada 1 nisab. Ya. Jadi bapak-bapak ini punya harta 1 nisab. Tadi kan 1 nisab itu kalau ukuran emas misalnya, zakat ya, emas 85 gram. 85 gram kalau dikalikan rupiah berapa sekarang 1 gramnya? Nah, katakanlah 750.000 misalnya. Kali 85 berapa jadinya? Berapa juta? 8 kali 5 50 jutaan ya. Wah. Hah? 8 kali 8 4. Berapa? Yang bawa kalkulator hitung, Pak Asep. 85 kali 1 gram. 1 gram berapa sekarang? 1 juta lah taruh. Hah? 1 juta. Oke, 1 juta berarti 85 juta. Ya. Nah, hatta dia punya duit 85 juta katanya. Nah, itu kagak mencukupi buat dia dalam ukuran 1 tahun. Biar dikatakan orang yang miskin. 85 juta dibagi 35 hari berapa sih? Ya, begitu. Kalau ini punya kontrakan koda, tahu 4 juta, dia nggak ada bisa naik itu cuma itu kaya dia, wajib zakat. Jadi ini wa in malaka aktsara min nisabin itu. Meskipun dia memiliki lebih daripada 1 nisab, ya. Hatta anna lil imam ayakhudha zakatahu wa yadfa'aha ilahi, ya. Sampai katanya bagi si imam dia harus mengambil zakatnya dan menyerahkan zakat kepadanya, ya. Fayu'ta kullun minhuma, ya. Kemudian diberikan kepada setiap salah satu daripada keduanya. Dari tadi orang yang miskin dan si imam. In ta'awwada, ya, tijaratan ra'sa malin yakfihi ribuhu ghaliban. Nah, jika ta'awwada, jika itu sudah menjadi kebiasaannya, ya, tijaratan perdagangan, ra'sa malin menjadi modalnya, yakfihi, dan itu mencukupi si dia, ya, ribuhu, keuntungannya, ghaliban, secara biasa, secara umum, ya. Au hirfata alatihi, atau dia punya hirfah, hirfah itu punya keahlian, ya, punya keahlian dengan alatnya, begitu. Wa man lam yuhsin hirfatan wala tijarah yu'ta. Nah, dan orang yang kagak bagus kerjaannya dan perdagangannya, dia juga yu'ta, dia diberikan apa? Diberikan zakat, ya. Yu'ta kifayatul umr ghalib. Nah, diberikan, ya, untuk mencukupi umurnya yang ghalib. Syarahnya di sini, berapa umur kita yang standar? Katakanlah umur Nabi 63 tahun. Misal abang ini umurnya 50 tahun. Ya. Maka itu pemerintah, karena imam di sini, ya, itu memberikan zakat fitrah kepada ini, ya, dari umur 50 sampai umur 13. Itu boleh dikasihkan sekaligus untuk mencukupi kebutuhannya selama 13 tahun. Ya. Kemudian dari 63 umurnya masih panjang. Masih panjang. Ya, dia tetap dapat zakat, ya. Dikasihnya mulai tiap bulan itu berangsur-angsur. Ya. Jadi kalau saya pasti ini nanti boleh dapat zakat semuanya. Nah, di sini ada begini. Jadi
saya ulang, yu'ta, dia diberikan zakat ya, kifayatul umr ghalib, untuk mencukupi ya seumur dia yang standarnya. Disebutkan di sini sisa hidupnya masih situna sanah, 60 tahun. Setelah dia dikasih itu tadi dari umurnya 50 ke 65, dia dapat zakat langsung dikasih 13 tahun langsung. Masih panjang umurnya, baru wa ba'daha yu'taha sanah. Baru dikasihnya ini setiap tahun. Setiap tahun berarti hitungannya bapak butuhnya berapa? Dihitung dapat. Ya, orang kaya nih, miliarder, dia zakatnya banyak. Nah, udah dihitung. Bapak kepulan setahunnya berapa? Kali sekian dapat. Kalau ada lansia itu masuk kayak lansia. Ada lansia kaya itu dapat. Bukan masalah lansianya tadi, masuk kategori fakir, miskin yang 8 tadi itu. Kalau lansianya kayak cukong kagak. Kagak. Dia masih kategori tadi ya, orang yang miskin ya. Walaupun dia punya harta, punya kerjaan, tapi kerjaannya kagak layak ya, hasilnya kagak seni, enggak dia dapat. Nanti kayak Bang Put, kayak begini misalnya, itu bisa masuk ke kategori miskin, kategori amil, banyak. Begitu. Ya, kayak gini, babe-babe nih. Ini kerjaan misalnya udah, misalnya imam aja, imam berapa kebutuhan, kan gak cukup tuh. Maka tadi saya bilang 80, walaupun dia punya harta sebesar 1 nisab, dalam ya 85 juta setahun, kalau dibagi 35 berapa? Coba hitung. Kalau di Arab kecil itu 85 juta bagi 360 berapa? Hah? 100.000? 230.000 satu hari cukup nggak, Bapak? Coba buat dirinya, buat anaknya, buat biar sekolah anaknya, buat ini cukup. Nah, ya, bos banget ini. Taib. Nah, sekarang pindah. Ya, gini. Wasuddiqa mudda'i fakrin wa maskanatin. Ya. Dan dibenarkan gitu. Apa? Mudda, dia mengaku fakir. Dia ngaku miskin. Wa ajzin an kasbin, dan dia kagak mampu bekerja cari nafkah. Walau kawiyan jildan. Ya, bila yaminin, meskipun dia orangnya kuat ya, dan kagak perlu bersumpah. Maksud begini, jika ada orang ngaku saya orang miskin, orang fakir, orang miskin, saya udah nggak kuat lagi bekerja, padahal kelihatannya badannya masih kawiyan jildan, artinya masih kuat banget ya, bila yaminin, dan itu kagak perlu disumpah, udah dipercayain aja. Contoh, kan suka ada yang datang, Bapak, saya ini ngaku dah fakir, miskin, ini kerja kemana-mana kagak dapet, kelihatannya masih itu kagak perlu kita bener nih demi Allah, nggak perlu, udah kita percayain aja dia ngaku gitu. Tadi kan MC dibilang kan al-fakir. Beda itu. Kata dia kalau Mas Toha pasti lagi nyampein itu al-fakir, itu bahasa tasawuf, bahasa tawadu. Al-fakir punya mana dua ya, fakir itu kan orang yang membutuhkan, ada dua, butuh materi sama butuh sama bimbingan Allah. Nah, maksudnya orang yang suka fakir itu orang-orang yang apa, butuh bimbingan Allah, perlu kepada Allah.
Ya. Tayyib. Nah, wasuddiqa mudda'in, dan dipercayain udah orang yang mengklaim dirinya orang fakir, orang miskin, wa ajzin an kasbin, dan dia kagak mampu bekerja, walau kawiyan jildan, meskipun badannya kelihatan masih kuat, bila yaminin, enggak perlu diambil sumpah. Yang kedua, la mudda'i talafi malin urifa bila bayinatin, tapi kagak dianggap nih, beda sama di atas. Di atas kita percaya aja udah, kalau ini kagak dianggap, ya. Apa? Talafin, hartanya jadi rusak. Mana harta rusak? Ima harta berkurang dari kadar zakat, ya. Apa dia pakai, apa kehilangan, ya. Katanya la mudda'i talifin malin, kagak dianggap tuh pengakuan hartanya yang rusak. Urifa, ya, diketahui, tapi bila bayinatin, kagak ada buktinya, ya. Kalau ada buktinya, tuh bener saya habis kerampokan tuh, apa uang saya di bank ternyata kena penipuan, nah, ada ini baru. Kalau dia ngaku doang, hartanya semakin berkurang, akhirnya dia kagak mau berzakat, ya, dan kagak ada buktinya, maka itu kagak bisa diterima kayak gitu. Gitu ya. Yang ketiga masuk wal amilu, si amil nih. Apa amil bahasa Arabnya? Kasa'in, ya, seperti orang yang berjalan. Berjalan apa? Berjalan dia ngumpulin harta. Petugas zakat. Kan kayak sekarang nih. Nah, ini Al-Ma'mur sudah masuk belum tuh? PWZ, panitia apa PWZ? Unit, ya, zakat. Saya berulang kali dihubungi oleh dari wali kota, tolong Jakarta Timur ini ketinggalan gitu. Ke tempat-tempat lain udah pada masjidnya ikut, kita belum. Kita upayakan kemarin kumpul, masih belum. Kemarin bikin lagi di kecamatan. Dari wali kota kebetulan saya suka ke sana tuh, selalu saya dihubungin, tolong Pak Kiai tempat-tempat yang ngajarnya, biar setiap masjid sudah menjadi PWZ, ya, panitia unit zakat. Wal amilu, orang amil. Siapa amil? Kasain, seperti orang yang berjalan mengumpulkan zakat. Wa huwa man yab'atsuhul imamu li akhdhiz zakati. Yang namanya amil adalah orang yang diutus oleh imam, oleh pemerintah, ya, untuk mengambil zakat. Ya. Sudah harus ini Al-Ma'mur masjid besar seperti ini punya PWZ, ya. Waqasimin, ya, wahasirin. Orang ambil itu juga orang yang qasim. Apa qasim? Orang yang bagi-bagikan zakat. Wahasirin, orang yang ngumpulin zakat. La qadin, bukan seorang qadi, bukan seorang hakim. Paham ya? Jadi kategori amil adalah orang yang kata ditunjuk oleh pemerintah, ya, untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan zakat, gitu ya. Wal muallafatu. Nah, ini sekarang yang muallafah. Man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun. Apa nih kelompok yang keempat berarti ya? Yang dikatakan muallafah, orang yang masuk Islam wa niyyatuhu dhaifah, tapi niatnya masih lemah. Maksudnya apa? Komitmennya dia kepada Islam, ya, masih goyang-goyang dah tauhidnya, itu boleh mendapatkan zakat. Tapi kalau udah 1 tahun masih lemah juga, mau dipertanyain nih, emang masuk Islam mungkin pengen carinya itu kali,
ya. Kalau sudah 1 tahun sudah harus kuat imannya begitu. Atau nah tadi yang ditanya oleh Pak Ustadz nih, lahu syarafun, atau dia punya kedudukan, punya kemuliaan, ya. Yatawaqqa'u bi'ataihi. Nah, yang bisa menjadi bi'ataihi dengan dia diberikan itu zakat, itu islamu ghairihi, dia bisa mengislamkan orang lain. Siapa ya? Ada Persatuan Mu'alaf se-Indonesia. Siapa tuh? Namanya. Nah, itu boleh dapat zakat itu. Ya. Karena dengan dia itu banyak orang-orang yang dia bisa direkrut dia. Ya. Banyak saya baca itu banyak orang-orang yang bermualaf lari ke sana, dibimbing, nah gitu ya. Kemudian riqab, budak juga dapat zakat. Wal mukatabuna kitabatan sahihatan, budak yang memiliki ya catatan yang benar. Fayu'tal mukatabu aw sayyiduhu biiznihi, maka bukan untuk pekerja dia ya, maka diberikan si mukatab, si budak, aw sayyiduhu, atau sayyidnya, biiznihi, dengan izin si mukatab, ya. Dainahu hutangnya, in ajaza anil wafai in kana kasuban, jika si budak ini ajaza, kagak mampu ya, anil wafa, untuk memenuhinya, wa in kana kasuban, padahal dia orang yang bekerja, ya, la min zakati sayyidihi, ya, itu diambil zakatnya bukan dari zakatnya tuannya, bukan. Kenapa? Libaqaihi ala milkihi, karena kalau harta dari tuannya kan itu emang tuannya emang dia masih milik tuannya, ya. Jadi dari harta yang lain diberikan kepada si budak begitu. Wal gharimu, orang yang punya hutang. Nah, orang yang punya hutang dapat zakat. Man istadana li nafsihi li ghairi maksiatin. Nah, ya. Siapa tuh kategori gharim? Man, orang yang istadana, yang berhutang li nafsihi, buat dirinya sendiri. Dia pinjam uang buat kebutuhan dirinya, ya. Li ghairin, ya, untuk orang lain, ya, bukan, maksudnya li nafsi, untuk dirinya, li ghairi maksiatin, bukan buat untuk maksiat. Jangan ditanya boleh enggak yang mau bermaksiat, enggak boleh, ya. Jadi yang ngutang buat hal-hal yang baik-baik boleh. Fayu'talahu, maka diberikan kepada dia apa, hutang, ya. In ajaza an wafa'id daini, meskipun dia kagak mampu untuk melunasi hutangnya. Wen kana kasuban, meskipun dia orang yang bekerja. Jadi orang yang punya hutang, walaupun dia kasuban, dia bekerja, ya, dan dia kagak mampu untuk memenuhi hutangnya itu, maka dia wajib mendapatkan zakat. Contoh, Pak Sarmin kerja, ya, kasuban, dia kerja, tapi dia punya hutang gede banget. Sama siapa hutangnya misalnya, ya? Dan dia kagak mampu menutupi hutangnya, maka orang ini berhak mendapatkan zakat, ya. Orang kalau punya hutang berat,
puyeng. Ya. Baik. Mana? Idzil kasbu la yadfa'u hajatahu. Karena kasbu apa? Kerjaan dia cari upaya itu katanya la yadfa'u, tidak bisa memenuhi hajatahu, kebutuhannya, liwafaihi, untuk membayar hutang. Ya, Pak Ustadz punya hutang, walaupun kerja ada gajiannya, tapi tetap aja tuh ya kagak bisa nutupin hutang, maka bapak boleh mendapatkan zakat. Yang serabutan. Serabutan. Punya hutang nggak? Serabutan. Punya hutang nggak? Ada. Nah, kalau punya bilang nanti ditutupin. Ya, in haladain, ya, meskipun hutang itu sudah jatuh tempo, ya. Summa in lam yakun ma'hu syai'un u'tiyal kulla, katanya. Kemudian jika dia juga belum ada, siapa si gharim ini? Ya, si gharim belum ada bersamanya sesuatu, ya. Artinya dia orang yang punya hutang itu emang kagak punya apa-apa udah, ya, u'tiya kullahu, dia boleh diberikan semuanya, ya. Maka pahala tuh bapak-bapak yang punya kelebihan harta, puter di setiap RT-nya. Kalau perlu bikin ini, siapa yang punya hutang datang ke rumah saya. Wah. Dan bukti-bukti ontentik, ya, bagus banget tuh. Keluarganya atau itu dari bicaranya untuk dirinya dan keluarganya, begitu, ya. Boleh bapak punya utang sini nggak bisa datang cari, ya, ke Baitul Zakat boleh deh. Datang ke wali kota tuh ada bikin surat, saya punya kelilit hutang sekian ngajuin, dapat itu, ya. Nah, boleh dikatakan bahasa imam-imam di sini adalah pemerintah lah, ya. Baitul Zakat, Aziz. Baik. Jadi katanya in lam yakun ma'hu syai'un, jika hu-nya ini kembali sama ma'hu gharib, jika bersama si orang yang punya hutang dia kagak punya apa-apa, maka diberikan semuanya. Wa illa, kalau tidak, fa in kana, ya, jika si gharim, orang yang punya hutang, bihaitsu law qada dinahu, seandainya dia melunasi hutangnya, mimma mahu, ya, terhadap apa yang ada padanya, tamaskana, maka dia akan jatuh miskin lagi. Paham Pak? Dia cuma punya uang buat dia hidup tuh. Kalau uang itu dia bayarin hutang semuanya, jatuh miskin lagi. Ya, maka orang itu jangan bayarin dari itu, dia boleh minta dari pemerintah. Itu, ya. Paham? Fa in kana bi haitsu law qada dinahu, seandainya orang yang punya hutang dia melunasi hutangnya mimma ma'ahu, dengan apa yang dia milikinya itu, ya, cuma segitu-gitunya tuh, ya, buat dia jaga buat sampai akhir bulan misalnya, tamas kana, maka dia akan tambah jatuh miskin, ya. Turika lahu mimma ma'ahu ma yakfihi, maka ditinggalkan baginya dari apa yang bersamanya yang mencukupinya, gitu. Ai al umuru al ghalib, ya, artinya umur yang ghalib tadi, umur yang sudah standarisasi agama 60 tahun, ya, selama itu dia boleh mendapatkan zakat, ya, karena dia punya hutang, ya. Kama istazharahu syekhuna, pendapat ini sebagaimana juga diangkat oleh guru kami Imam Ibnu Hajar. Wa utiya ma yaqdi bihi
baqi dinihi, ya dainihi, dan diberikan ya sesuatu yang untuk melunasinya, melunasi sesuatu baqiya dainihi, sisa-sisa hutangnya gitu. Au li islahi dzatal bayin. Boleh juga ya. Atau dia ngutang itu untuk memperbaiki kondisi yang sedang ribut lah. Contoh, di kampung ini lagi pada ribut aja. Ya, gimana caranya nih biar pada perkaranya perkara tanah doang tuh. Tanah setengah meter misalnya. Gara-gara itu ribut, dia minjam uang, dia buat beli itu tanah, diwakafin udah semua. Orang kayak gitu juga boleh mendapatkan zakat. Ya. Aul islahi dzatil bayn, ya. Berhutang untuk orang yang punya sengketa, punya urusan gitu. Fayuta mastadanuhu lidzalika walau ghaniyan, maka diberikanlah sesuatu yang dihutangkan itu ya, walaupun dia orang kaya. Pak, saya orang kaya misalnya, tapi saya berhutang untuk ya nih, ini tetangga sama tetangga ribut mulu. Ribut apa? Misalnya gara-gara talang airnya berlebihan. Kan ribut terus tuh tetangga tuh. Bagaimana caranya nih? Ya, dia kagak mau modalin, tukang. Dia kagak modalin, ribut terus. Udah saya pinjam uang aja ke material. Ya. Berapa tuh panggil kontraktor, dirapin sekian utang saya kan. Walaupun saya kaya, tapi saya ngutang buat islahul bayin tadi. Nah, saya boleh dapat zakat karena saya minjam itu buat ambil solusi ya. Ya, memberikan problem solusi. Wallahu alam. Udah ya azan. Wallahu alam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Saya nggak ikut sholat isya, masih ada ngajar ke sana As-Salimah. Semoga Allah berikan keberkahan, kita panjang umur. Allah hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabila liman ihtada. Allahumma ij'alna radina biqada'ika. Allahumma ij'alna sabirina radina biqada'ika wa taqdirik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita dapat zakat semua ya.